Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jajang Satria Firdaus dengan NIM 0530958833 dari UT Bandung, berasal dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan praktikum pembuatan IRD sesuai petunjuk tugas 1. Jadi pada tugas 1 diberikan contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Jika kata-kata ini mata kuliah, maka berarti mata kuliah ini banyak, berarti many. Nah, setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, ini panduan mengerjakannya mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning atau pada buku modul. Saya ngambil buku panduan dari e-learning. Nah, berdasarkan contoh kasus tadi, maka langkah pertama untuk membuat IRD itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Nah, untuk melakukan identifikasi seluruh entiti ya yang tadi saya sebutkan, maka kita harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Tadi menemukan 3 entitasnya, ini juga ada, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, pada langkah kedua yaitu menentukan atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Nah, jika dalam kasus tidak disebutkan atau tidak dijelaskan atribut setiap entiti, maka kita dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti contoh, mahasiswa memiliki atribut NIM, nama mahasiswa. Entitas mata kuliah memiliki atribut kode MK, nama mata kuliah. Dosen juga memiliki atribut NID dan nama dosen. Saya langsung praktikin aja. Nah, entitas pada IRD dilambangkan berbentuk persegi panjang. Nah, ini entitas. Tadi kan ada 3 entitas ya. Ada entitas mahasiswa, ada entitas mahasiswa, mata kuliah, dan ada juga dosen. Nah, pada langkah kedua tadi menentukan atribut-atribut beserta kunci key-nya. Contohnya seperti ini. Nah, perlu digarisbawahi, tadi kan ada NIM pada entitas mahasiswa, ini akan atributnya ada NIM ya. Nah, biasanya NIM ini dipakai untuk primary key. Apa itu primary key? Yaitu kunci unik, kunci yang memiliki isi data unik, dimana tidak akan ada data yang sama pada satu kolom. Nah, misalkan nama, kan nama bisa saja memiliki banyak, contoh Yani. Nah, kan dalam satu kampus mungkin banyak yang bernama Yani. Nah, fungsi dari NIM itu yaitu sebagai primary key. Jadi biasanya dilambangkan dalam bentuk elips, tapi
Di sini ada garis bawahnya, ini namanya primary key. Saya copy dulu biar nanti enak, tinggal ganti nama aja. Nah, di sini ada ya. Oke, pada pada entitas mahasiswa, atributnya itu ada NIM dan NIM, kemudian ada nama mahasiswa, dan ada atribut kode MK, kode MK pada atribut mata kuliah, ada juga nama MK. Ini saya hubungkan terlebih dahulu supaya lebih enak dilihatnya. Nah, ini ada need, nomor induk dosen, atribut lainnya ada nama dosen. Nah, ini udah menentukan entitasnya dan termasuk atribut-atributnya. Saya ubah dulu sedikit biar lebih rapi. Nah, oke. Kemudian pada langkah ketiga, kita harus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamunya atau foreign key-nya. Nah, biasanya identifikasi relasi ini bisa menggunakan matriks relasi ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah matriks relasi di mana cara bacanya ini dari kiri ke kanan lalu ke atas. Contoh, mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa atau mata kuliah diajarkan oleh dosen. Dosen mengajar atau meregistrasi mata kuliah. Nah, terus untuk cara pembuatannya ini seperti ini ya. Kita tentukan dulu relasinya. Relasi dilambangkan dalam bentuk belah ketupat. Nah, ini relasi. Ini meregistrasi. Kemudian ini relasinya mengajar. Nah, tadi kan pada kalimat contoh kasus tadi banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, maka derajat kardinalitasnya itu ialah ini M, N atau many to many. Nah, seperti ini. Kemudian pada relasi dosen dan mata kuliah tadi dijelaskan bahwa hanya minimal satu dosen dan hanya satu dosen aja yang mengajarkan satu atau banyak mata kuliah. Jadi seperti ini satu dan hanya satu. Ini minimalnya satu dan maksimalnya satu. Kemudian ini minimal satu hingga banyak. Jadi derajat relasinya seperti ini. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya
yaitu tahap 4, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk penambahan relasi, Anda dapat melihat pada tabel 3 matriks relasi tadi udah ya. Nah, berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Tadi udah dijelaskan juga ya, bahwa ini banyak ke banyak, minimal satu dan banyak ini satu dan hanya satu. Berarti nomor 4 itu sudah dilakukan. Nah, kemudian ada yang harus diperhatikan, bahwa jika mahasiswa ini kan derajat relasinya banyak ke banyak. Nah, setiap entitas yang berelasi dari banyak ke banyak, maka akan mengakibatkan terciptanya entitas baru. Misal seperti ini. Nah, karena ini banyak dan ini juga banyak, maka terciptalah entitas baru. Saya pindahkan dulu. Nah, terciptalah entitas baru sebagai registrasi MK. Registrasi MK. Jadi ini entitas registrasi MK. Nah, berarti derajat relasinya berubah, yaitu dari satu mahasiswa registrasi banyak registrasi ya di sini. Kemudian ada juga relasi itu diregistrasi ini juga sama, jadi satu mata kuliah diregistrasi, dan pada entitas MK nya ini relasinya sama juga. Jadi seperti ini. Nah, kemudian pada entitas registrasi MK akan mempunyai masing-masing primary key pada relasi antar entitas mahasiswa dan mata kuliah tadi. Nah, biasanya itu disebut sebagai foreign key atau pintu. Nah, saya kasih contohnya seperti ini. Nah, langsung aja ya, copy biar lebih cepat. Nah, ini NIM pada entitas mahasiswa dan kode MK pada entitas mata kuliah. Nah, kedua ini merupakan kunci pintu atau biasa disebut sebagai foreign key. Ini enggak ada seperti ini salah. Nah, contohnya seperti ini. Saya ubah warnanya jadi hijau. Sesuai yang ada di sini. Nah, berarti yang kode MK ini berasal dari entitas mata kuliah dan NIM juga.
kasih warna biru. Nah, ini juga sama. Jadi seperti ini ya, dari registrasi MK ini masing-masing mempunyai primary key, entitas mahasiswa dan mata kuliah. Oke, lanjut pada tahap kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini, karena kan ini kita bisa lihat bahwa ini terlalu simpel dan mungkin masih ada yang harus dilengkapi pada entitas-entitas yang ada di sini. Nah, misalkan contoh dari mahasiswa, kita bisa menambahkan atribut nomor telepon, nomor HP ya, bisa melengkapi seperti itu. Kemudian pada registrasi MK kita juga perlu menambahkan kode registrasi. Nah, kode registrasi. Kemudian pada mata kuliah bisa juga menambahkan semester, SKS, atau seperti ini, SKS bisa juga, SKS atau semester pun juga bisa. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan melengkapi atribut-atribut non-key. Nah, dari dosen juga sekiranya ada yang harus dilengkapi, tapi sepertinya dosen cukup di sini aja. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan untuk praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya.